Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira Anda sudah menyimak video yang materi yang sudah saya buat. Dan video itu sengaja saya edit-edit ya, termasuk juga rekaman kuliah saya edit-edit supaya lebih ringkas, yang hal yang nggak perlu saya potong, saya buang, karena inti dari rekaman itu kan ingin untuk mengingat kembali. Tapi dalam materi, saya kira ini sebagai pengenalan awal, sehingga nanti dalam kuliah ini kita lebih banyak diskusi. Yang kedua, mungkin ada yang bertanya kenapa sih pakai YouTube gitu ya, nggak saya simpan di course gitu, karena utamanya sih sebenarnya kalau hasil rekaman kemudian kita edit itu biasanya ukuran filenya sangat besar. Jadi lebih dari 1 giga biasanya kalau kita merekam dalam waktu 1 jam. Seperti rekaman kuliah ini kalau kita sudah jadikan dalam 1 jam itu mungkin hampir 600 mega lebih. Ya. Kemudian kita tahu bahwa di YouTube itu dia sudah menggunakan optimizer sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dengan kualitas tidak jauh beda. Ya mungkin lebih buruk sedikit tapi tidak jauh beda dengan aslinya. Dan hasilnya kira-kira paling antara 200 sampai 300 mega. Jadi dia akan mengkompres kira-kira 40% sampai 50% lebih. Sehingga itu sangat efisien. Itu kenapa saya simpan di YouTube. Nanti Anda tinggal download saja dari YouTube sehingga ukurannya kecil dan Anda bisa menghemat kuota. Karena kalau nanti akan download ukurannya 1 giga dari Google Drive itu nanti kuota Anda akan boros. Oke. Kemudian topik tentang kuliah kita hari ini adalah dekomposisi. Jadi masih melanjutkan problem solving. Jadi kalau kita itu dilatih menghadapi sebuah persoalan. Jadi latihan kita ini adalah nanti dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin lebih kompleks dan lebih rumit dari yang kita hadapi sekarang. Sehingga Anda harus melatih berpikir. Karena computational thinking itu melatih berpikir sebenarnya. Jadi pelajaran ini itu sebenarnya bukan pelajaran ngapa-ngapain, tapi pelajaran berpikir. Jadi kalau Anda jadi kemampuannya apa nanti teknisnya nggak ada, kita tuh pokoknya berpikir aja. Dan itu lebih umum berpikirnya. Jadi mikir apa aja untuk menyelesaikan persoalan. Gitu. Pak kok banyak bau-bau matematiknya? Ya memang itu kan dasar dari segala ilmu kan matematik. Makanya banyak yang menyebut matematika itu adalah induk dari segala ilmu atau ibu dari segala ilmu. Jadi semuanya memang berasal dari sana. Apalagi dalam literasi itu kan calistung ya, membaca, menulis, dan berhitung. Itu. Jadi masih melanjutkan tentang proses problem solving. Jadi kita menggunakan pola pikir kita, bagaimana melatih berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Dan apa itu dekomposisi, saya kira sudah dijelaskan dalam materi. Nah sekarang ada nggak pertanyaan dari Anda setelah menyimak topik itu? Atau nanti kita latihan aja dengan soal-soal yang sudah saya siapkan. Oke. Jadi prinsipnya bahwa dalam dekomposisi itu sama melanjutkan dengan defining the problem. Jadi kalau defining the problem itu kan mengenali struktur. Jadi kalau dalam persoalan itu kita mengenali struktur itu defining the problem. Kemudian kalau dekomposisi itu adalah kita berusaha supaya problem yang besar itu menjadi sub-problem yang lebih kecil. Sehingga kita lebih mudah menyelesaikan. Itu namanya dekomposisi. Jadi membagi problem besar menjadi sub-problem yang kecil-kecil. Masing-masing kita selesaikan, kemudian hasilnya kita kompos lagi, kita gabungkan, itu menjadi overall solution atau solusi dari seluruh persoalan yang kita hadapi tadi. Itu sih intinya dari dekomposisi. Makanya di dalam contoh yang saya berikan melalui slide yang dibuat oleh teman-teman pengajar itu adalah menghabiskan semangka. Itu kan dipotong-potong.
Kemudian mencari bilangan terbesar, itu dilihat per kolom aja. Kalau melihat utuh, itu mungkin rumit. Tapi kalau mau lihat per kolom kan jadi kecil persoalannya. Kalau kecil kita cari masing-masing, kemudian kita gabung, maka itu menjadi overall solution. Jadi itu kira-kira inti dari dekomposisi. Sebenarnya dalam problem solving ini 4 pilar di dalam computational thinking itu kan ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pattern recognition, dan ada algoritma. Ini saya sampaikan aja secara singkat saja. Kita tahu dekomposisi membagi problem menjadi subproblem, sehingga lebih mudah kita selesaikan. Kalau abstraksi itu lebih mengarah kepada dari seluruh struktur persoalan yang ada, itu kita bisa memberi prioritas mana yang penting dan mana yang nggak penting. Ya, jadi kalau namanya abstraksi itu dari struktur itu kita bisa pilih mana yang ini yang penting, ini yang nggak penting gitu. Yang kita perhatikan pertama atau yang kita fokus utamanya itu adalah kepada hal-hal atau struktur yang penting. Itu kita beri prioritas tinggi. Kalau yang nggak penting kita rendah. Anda pernah nggak nonton filmnya Iron Man kalau nggak salah? Nggak tahu Iron Man yang keberapa itu. Yang dia untuk membuat apa itu yang sumber energi yang di dadanya itu kan itu dari ilhamnya kan dari orang tuanya, dari ayahnya waktu itu kan kalau nggak salah ya. Kemudian dia potret, kemudian dilihat, oh ini ternyata ada gambar-gambar macam-macam. Kemudian dia milih, coba buang tuh jalannya, buang itu ininya. Nah itu sebenarnya dia melakukan proses yang namanya abstraksi. Jadi yang nggak penting disingkirkan aja. Gitu. Yang penting-penting dia lihat. Itu namanya abstraksi. Nah kemudian kalau pattern recognition itu apa? Melihat pola. Jadi waktu itu saya berikan contoh 1 tambah 2 tambah 3 sampai N. Oh ternyata ada polanya nih. Sampai 1000 kalau nggak salah ya. Oh 1 tambah 1000, 1001. 2 tambah 9999, 1001. Kan semuanya hasilnya 1001. Oh ternyata ada pola. Itu namanya pattern recognition. Jadi pattern recognition itu bisa melihat pola itu. Atau bisa juga kalau kita sudah mengenali pola suatu persoalan, kemudian menghadapi persoalan yang lain, itu kita harus bisa gitu. Maka itulah yang namanya pattern recognition. Dan itu sebenarnya prinsip dasar dari belajar itu begitu. Jadi kalau kita sudah biasa di rumah misalkan sama orang tua itu hormat, kemudian kalau ada sampah langsung kita pungut, kita buang ke tempat sampah, itu kebiasaan-kebiasaan di rumah. Giliran kita pergi keluar, ketemu orang tua, ya orang yang lebih tua, itu kita juga hormat. Maka itu Anda melakukan pattern recognition. Oh ternyata pola menghadapi orang tua saya di rumah itu saya terapkan juga di tempat lain. Pola menghadapi sampah yang kotor di suatu tempat, kemudian saya ambil, saya masukkan ke tempat sampah, itu juga saya terapkan di tempat lain. Saya kalau lagi makan, membuang sampah di rumah, itu kan pasti membuangnya itu bukan ke lantai kan, pasti kita dimarahi orang tua. Kita buangnya ke tempat sampah. Nah kalau di luar, misalnya lagi nonton bioskop atau lagi belanja atau apa, kita makan apa, bekas bungkusnya, itu membuangnya adalah di tempat sampah. Maka itu kita menerapkan sebenarnya computational thinking, hal seperti itu. Kita naik mobil, makan, sampahnya itu tidak dibuang ke jalan, tapi disimpan di tempat sampah di dalam mobil. Kalau dalam mobil nggak ada tempat sampah, kita cari plastik sementara dulu. Artinya tempat sampah kan bukan berarti seperti bulatan begitu. Bisa berupa kantong plastik kan tempat sampah juga. Jadi hal seperti itu namanya pattern recognition. Nah kalau algoritma itu proses. Jadi langkah demi langkah untuk menyelesaikan persoalan. Itu kira-kira 4 pilar tadi, dan 4 pilar itu akan dijelaskan lebih detail. Pada pertemuan kelima ini kita bahas dekomposisi, pada pertemuan ke-6 nanti kita bahas abstraksi, pada pertemuan ke-7 nanti kita bahas tentang pattern recognition. Sedangkan algoritmik kita bahas pada setelah kuliah. Itu ya? Oke. Nah, untuk melatih kita melakukan problem solving,
Kita udah siapkan, saya udah siapkan beberapa dan coba saya share screen. Mudah-mudahan bisa dibaca oleh semuanya. Jadi ini adalah problem pertama. Saya udah siapkan beberapa problem sampai nanti kita pada pukul berapa? Pada pukul 9:15. Oke, untuk problem ini silakan ada yang raise hand. Izin menjawab Pak, kalau menurut saya itu kan tahun pertama mereka punya 10 karyawan, lalu pada tahun kedua mereka punya 15 karyawan, lalu mereka akan punya kebijakan setiap tahunnya nanti jumlah karyawannya adalah 2 kali dari jumlah karyawan pada tahun sebelumnya dan dikurangi dengan jumlah karyawan pada 2 tahun sebelumnya. Nah, pertama dihitung secara manual dulu. Nah, terus sampai ke tahun keempat ternyata tahun keempat atau tahun kelima mereka punya pola yang sama, yaitu N+1, jumlah tahun ditambah 1, lalu nanti dikali 5. Jadi nanti yang waktu tahun ke-15 mereka akan punya 16 dikali 5 berarti ada 80 karyawan, Pak. 80 karyawan. Dari mana 80 karyawan? Dari tahun ke-15 ditambah 1, 16. Nah, 16-nya itu dikali 5, hasilnya 80. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya. Oke, jadi itu yang komentar dari Ummul Lutfi Nurul. Baik. Ada yang lain? Langsung ke problem solvingnya ya Pak? Enggak, ya pokoknya apa aja, Anda komentar aja. Kalau solusinya menyelesaikan ini Anda ngapain? Kalau bisa kan, ya, maaf ya, kalau bisa menerapkan apa yang sudah kita bahas dalam kuliah ini. Ya, pada paragraf kedua disebutkan mereka mempunyai kebijakan bahwa untuk setiap tahun jumlah karyawannya adalah 2 kali dari jumlah karyawan pada tahun sebelumnya dikurangi dengan jumlah karyawan pada 2 tahun sebelumnya. Saya misalkan fungsi N itu adalah jumlah karyawan pada tahun N. Berarti ini dapat dirumuskan Fn sama dengan 2 kali Fn-1 dikurang Fn-2. Nah, terus dari situ saya kurangi kedua ruas dengan Fn-1. Nanti terbentuk persamaan Fn kurang Fn-1 sama dengan ya. Nah, dari situ dikurangi kedua ruas dengan Fn-1. Nanti terbentuk persamaan Fn kurang Fn-1 sama dengan Fn-1 kurang Fn-2. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa perubahan atau selisih karyawan setiap 1 tahun tuh jumlahnya sama. Yaitu 15 kurang 10. 5. Ya, setelah itu berarti karena perubahannya sama berarti bisa jumlah karyawan itu membentuk barisan aritmatika. Nah, terus tinggal dibuat persamaan aritmatikanya aja. A-nya 10, A-nya 10, bedanya 5. Nanti dapat jumlah karyawannya 85. 85. Muhammad Nafis. Jadi idem dengan yang tadi ya. Jadi sama dengan yang tadi. Sama dengan Ummul Lutfi. Ada lagi satu lagi yang mau ikut sumbang saran komentar? Nggak ada ya? Oke, baik. Baik, jadi gini, saya dalam melihat persoalan ini, itu namanya juga kita kuliah ya. Kalau kuliah itu kan target kita itu latihan dalam problem solving. Jawabannya berapa itu urusan lain. Yang penting bagaimana kita melatih cara berpikir kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Supaya apa? Supaya kalau kita menghadapi persoalan yang
sejenis, itu kita lebih cepat jadinya. Gitu. Ya nggak? Paham ya? Jadi jawaban tadi dari Muhammad Nafis tadi, itu 85. Jawaban dari Umu Lutfi tadi juga, saya lupa tadi 80 atau 85 ya. Itu nanti bisa dicek belakangan lah. Itu yang mana yang benar itu nanti kita lihat. Nah, apa yang Anda lakukan tadi itu sekali lagi, kalau kita menghadapi problem seperti ini, itu Anda bisa langsung paralel. Anda mau melakukan abstraksi, Anda mau melakukan defining the problem, atau melakukan dekomposisi, atau yang mana saja, itu terserah. Tergantung kita, yang mana. Oke, nah, yang paling awal, kalau kita menghadapi problem ini kan kenapa jadi mudah? Karena pernah kita baca. Kalau belum pernah kita baca, namanya waktu ujian kan, ada problem yang belum kita baca kan. Maka pasti kita baca dulu. Dan itulah kita perlu butuh ketelitian. Ya, jadi yang paling gampang atau yang biasanya saya lakukan itu adalah saya melakukan defining the problem, mengenali struktur dari problem ini. Saya baca itu. Setelah saya baca, ternyata saya simpulkan bahwa pernyataan Joni dan Desi adalah seorang lulusan IPB dan sedang merintis sebuah startup di bidang pertanian, itu kan struktur. Tapi penting nggak itu? Nggak penting. Maka itu prioritasnya saya rendahkan. Nah, itu nanti sajalah. Mereka menamai startup mereka dengan G6 Company. Penting nggak? Nggak penting. Karena apa? Ternyata goal dari problem ini apa? Itu yang Anda perlukan. Goalnya apa? Ternyata saya harus menentukan berapa jumlah karyawan pada 15 tahun yang akan datang. Jadi ini sebenarnya goalnya. Itu goalnya. Itu dulu. Oh, goalnya ini. Berarti soal nama Joni dan Desi, kemudian nama startup-nya, itu nggak penting. Joni CEO, Desi CTO, itu nggak penting. Anda paham ya bedanya CEO dan CTO ya? Saya kira pokoknya semuanya itu chief. Chief itu level di atas dalam sebuah perusahaan. Saya kenal rekan saya namanya Panji Wasmana itu alumni Ilkom. Dia sekarang jadi CTO di Microsoft. Nah, itu udah level atas itu. Oke, itu semua informasi itu nggak penting. Yang penting itu pokoknya apa? Goalnya. Oh, 15 tahun yang akan datang itu goalnya. Kemudian, wah ternyata kalau ini urusan jumlah karyawan, ini kan urusannya dengan jumlah karyawan. Maka yang terkait dengan jumlah karyawan itu yang penting kan. Oh, ternyata di sini ada pernyataan. Tahun ini mereka punya 10 karyawan. Ini penting ini. Kemudian tahun berikutnya mempunyai 15 karyawan. Ini juga penting karena menyangkut jumlah karyawan sesuai dengan goal dari problem ini. Tapi kalau nanti goalnya misalkan pertanyaannya siapa yang bertindak jadi CTO, maka semua ini jadi nggak penting. Maka yang penting hanyalah itu tadi, nama itu penting. Tapi karena jumlah karyawan ya sudah, itu nggak penting semua. Gitu ya, paham ya? Nah, oke. Kemudian, nah ini struktur berikutnya apa? Dalam defining the problem, goalnya kan 15 tahun yang akan datang. Kemudian apa? Batasannya apa? Tahun ini punya 10 karyawan, itu adalah data. Tahun berikutnya 15 karyawan, itu adalah data. Nah, sekarang ada batasannya di sini bahwa setiap tahun jumlah karyawan itu harus 2 kali dari jumlah karyawan pada tahun sebelumnya dikurangi dengan jumlah karyawan pada 2 tahun sebelumnya. Jadi ini nih, setiap tahun ini penting ini. Ini semua penting. Nah, udah, itu aja. Setelah itu apa? Setelah itu baru kita formulasikan, gitu kan. Baru kita formulasikan. Tadi benar yang disampaikan oleh rekan Anda. Maka tahun ini mereka punya 10 karyawan. Nah, ini bisa kita formulasikan. Tahun ini itu berarti tahun awalnya. Tahun awal itu biasanya berapa? Itu tahun ke-0. Maka ini dinyatakan sebagai F0 sama dengan 10. Ya enggak? Itu kan? Oke. Nah, terus apa? Terus sebentar. Setelah itu
Apa ini? Tahun berikutnya mereka mempunyai 15. Maka F1 sama dengan 15. Ini adalah informasi pertama, informasi kedua, kemudian batasannya bahwa Fn sama dengan 2 kali Fn kurang 1 dikurangi Fn kurang 2. Jadi ini Anda melakukan formulasi persoalan menjadi notasi atau menjadi model matematis. Pertanyaannya itu adalah apa? Goalnya apa? Itu Anda diminta mencari F15, kan gitu. Ya enggak? Kenapa Anda tadi ada yang mengatakan ke 16? Karena ngitungnya dari tahun 1 kan gitu. Kalau kita mulai dari 0 berarti tahun 15 sama aja. Monggo saja mana yang akan. Jadi ini tinggal diteruskan aja. Nah sekarang setelah itu bagaimana cari solusi? Barulah kita harus berpikir kreatif. Kalau dalam proses yang tadi saya lakukan itu berpikir kritis, mencari informasi-informasi penting, kemudian kita formulasikan itu berpikir kritis. Nah sekarang baru kreatif, gimana caranya solusinya ya gitu. Banyak alternatifnya. Cara yang paling gampang apa? Kita hitung aja F0 berapa, F1 berapa, F2 berapa, berarti F2 sama dengan 2 kali Fn kurang 1 berarti 30, dikurangi Fn kurang 2, dikurangi 10. Sama dengan 20. Cari lagi F3. F3 berarti apa? 2 kali 20, 40. Gitu kan? Dikurangi Fn kurang 1. Fn kurang 2 dikurangi 15. Sama dengan 25. Demikian seterusnya. Cari itu satu-satu sampai F15. Itu cara mendapatkan solusi yang pertama. Nah setelah itu baru kita berkembang. Oh ternyata ini ada pola ya. Kan gitu. Nggak usah ngitung sampai 15 lah gitu. Ternyata ada pola. 10, 15, 20, 25. Oh ternyata bedanya 55. Gitu kan? Ya sudah. Kita tinggal ngitung. Maka ketemulah F15 itu berapa. Gitu ya. Itu kira-kira yang tadi saya sampaikan untuk solusi problem yang itu tadi. Ya enggak? Jadi begitu cara berpikirnya. Nah, itu yang harus kita latih. Harus kita latih terus-terusan supaya apa? Supaya kita bisa cepat menghadapi persoalan. Jadi ini latihan mikir. Nanti sekali lagi dalam ujian Anda diberikan persoalan waktunya maksimum 4 menit. Anda baru bisa selesaikan. Kenapa saya menjelaskan lama? Namanya juga memberikan pembelajaran cara berpikir gitu ya. Nanti kalau Anda latihan sendiri kan bisa cepat. Oke? Baik. Saya lanjutkan. Soal berikutnya. Nah ini. Bella Sipayung. Monggo. Oh iya Pak Hadir. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar sebentar. Mana wajahmu? Oke, silakan. Kalau misalnya kita problem tersebut kita selesaikan dengan masalah dekomposi. Yang pertama pelan-pelan suaranya. Oke, sudah Pak. Maksudnya temponya pelan, jangan cepet-cepet ngomong. Baik Pak. Kalau misalnya problem ini kita selesaikan dengan mengidentifikasi struktur. Yang pertama kita bisa lihat bahwa goals tersebut itu adalah kita harus mencari gambar dengan kode yang diberikan di mana kita mengikuti struktur contoh yang ada di dalam soal. Nah, di dalam selanjutnya kita melakukan dengan berpikir kritis, yaitu di mana kita melihat batasannya. Di sini ada batasannya bahwa sudah diberikan contoh daripada soal tersebut, yaitu ada batasan-batasannya itu ada warna hitam dan juga putih dengan kode dalam soal tersebut adalah 110100. Nah, jika kita identifikasikan dengan contohnya tersebut, kodenya adalah 1101. Nah, di dalam gambar baris pertama ada warna hitam, hitam, putih, hitam. Berarti bisa kita buat batasan bahwa
warna hitam tersebut merupakan kode untuk nomor 1 dan untuk warna putih merupakan kode untuk nomor untuk angka yang 0. Berarti baris pertama pada gambar contoh merupakan 111010. Selanjutnya kita berpikir lagi bahwa kode selanjutnya adalah 01000. Berarti kita harus melihat ke warna tersebut, harusnya untuk digambar merupakan 0100, berarti putih hitam putih. Nah, putih hitam putih ada pada baris kedua pada gambar contoh. Berarti dengan kita berpikir kritis, kita dapat melihat struktur kode dari gambar tersebut berarah seperti zigzag. Yang pertama dari kiri ke kanan, lalu balik lagi ke kiri. Seperti gambar, berarti polanya adalah polanya berarah zigzag. Selanjutnya kita berpikir kreatif seperti yang Bapak jelaskan, yaitu bagaimana kita menyelesaikan problem tersebut, di mana yang diminta dalam soal merupakan 11010. Nah, jika kita lihat dari optionnya, dapat kita ketahui jawabannya ada di D. Selanjutnya kita lihat dulu 110100. Jika dilihat dari contoh soal yang tadi, 1 adalah hitam, 0 adalah putih, maka baris yang pertama adalah hitam putih, hitam putih. Nah, berarti yang ada itu ada di D. Kita lihat di baris pertama ada hitam, berarti 1, putih hitam berarti 01, putih hitam berarti 01. Kita dari kode tersebut untuk 6 angkanya itu merupakan untuk baris pertama. Selanjutnya ada jika kita sesuaikan arah dari gambar contoh yang pertama yang batasan tadi, berarti dapat lagi 01110. Berarti ada putih, hitam. Nah, berarti kalau kita buat tadi arahnya zigzag, maka didapatkan D adalah jawaban yang tepat. Seperti itu, Pak. Jawabannya dapat apa? D. D, Pak. D. Iya. Ini. Oke. Baik. Terima kasih, Bella. Oke, Rehan Fahri. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan, Pak. Yang pertama, kalau untuk menurut saya, cara mengerjakan cara ini adalah untuk simplifikasi terlebih dahulu. Yang pertama-tama itu adalah identifikasikan diberikan contoh pada di atas kanan. Nah, dan diberikan juga kode pada kiri 1101. Nah, kita pertama-tama harus mengamati terlebih dahulu. Ini kalau menurut saya konsepnya itu adalah seperti kode biner. Kalau misalkan 1 itu nyala, 0 itu ya mati. Kalau kita lihat-lihat, kita teliti, ini polanya itu dari atas kiri ke kanan bawah. Terlihat juga dari kodenya 1101. Satunya itu hitam, kosongnya itu warna putih. Berarti emang terbukti hipotesis saya. 1101 baris 1 itu hitam, putih, hitam. Berarti betul. Kita cek lagi ke baris kedua. 0010. Ternyata betul hipotesis saya sudah terbukti pada baris 1 dan baris kedua. Sekarang kita lanjutkan pada persoalannya, memiliki kode 110100. Kalau menurut saya ini bisa dilihat dari 2 baris saja. Kita lihat pada option A, B, C, D, E. 110100. Berarti hitam, putih, putih. Ini berarti ada sisa A sama C. Kita lihat lagi karena ada 2, kita buktikan pada baris kedua. 011100. Berarti sudah terlihat secara jelas jika A adalah jawabannya, karena di baris kedua itu kelihatan kosong, putih, hitam, putih. Berarti sudah terbuktikan jika A itu adalah jawabannya dari kode yang sudah diberikan. Mungkin itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, wajahmu kemana sih? Nggak ada ya? Ada kendala, Pak. Oke, baik. Ya, baik. Makasih. Nah, baik. Jadi cukup ya. 2 dulu. Masih banyak nih persoalannya. Jadi benar yang disampaikan oleh Bella dan juga tadi Rehan bahwa
Pertama, kita mengenali struktur problem ini itu dari pernyataan dan gambar yang ada. Nah, sekali lagi dalam defining the problem atau dalam dekomposisi, mengenali struktur, kita lihat bahwa dalam sebuah persoalan atau sebuah objek, itu namanya struktur itu ada dua macam. Ada yang terlihat secara eksplisit, ada juga yang implisit atau tidak terlihat. Saya waktu itu memberikan contoh, kalau struktur tubuh manusia, tangan, kaki, hidung itu semua kelihatan. Tapi misalkan golongan darah, kemudian saturasi dan segala macam itu kan tidak kelihatan, tapi itu ada. Dan itu bisa kita lihat apabila kita sudah tes. Kita cek di lab, baru keluar. Golongan darah apa? Itu dari hasil lab. Ini juga sama. Maka dari itu kalau ada problem seperti ini, maka kita lihat goalnya. Oh, goalnya itu saya harus mencari gambar yang sesuai dengan kode itu. Ini goalnya. Makanya goalnya adalah seperti ini yang di bawah itu. Kemudian kita lihat strukturnya. Maka dari itu, kalau goalnya seperti itu, maka saya harus paham gimana cara menerapkan kode itu ke dalam gambar, kan gitu. Tadi disampaikan oleh Bella pertama bahwa, 1101 juga disampaikan oleh Rehan. Ternyata itu dari satu baris, ini kotaknya adalah 4x4. Maka saya potong 44 kan. Maka 1101, kemudian 0010. Ternyata dari struktur ini walaupun tidak terlihat, itu ternyata bahwa ada batasan. Batasannya apa? Membacanya baris per baris dari atas ke bawah. Itu kan nggak ada tulisannya begitu kan, tapi kita bisa simpulkan. Kemudian kedua, bacanya dari kiri ke kanan. Jadi pertama dari kiri ke kanan. Jadi baris pertama dibaca dari kiri ke kanan. Baris kedua dibaca dari kiri ke kanan, baris ketiga dibaca dari kiri ke kanan, baris keempat dibaca dari kiri ke kanan. Barulah akan muncul 1101, 0010, kemudian 0011 dan 1100. Itu cocok gitu. Itu adalah struktur implisit atau struktur yang tidak bisa terlihat tapi bisa kita nyatakan. Nah, barulah kita lakukan pattern recognition, kita berpikir kreatif, kita lakukan pengenalan pola. Oh, ternyata ya sudah. Berarti saya bisa lakukan proses dekomposisi, saya selesaikan aja satu baris per baris. Dicek satu baris per baris. Sekarang kita lihat kotaknya ada berapa ukurannya. Ternyata 5x6. Berarti saya potong itu menjadi 66 kan gitu. Saya potong menjadi 66. Pertama 110100. Itu kita cek. Karena membacanya baris per baris, maka 110100 tadi seperti yang disampaikan oleh Rehan, itu terapkan di baris pertama. Mana yang cocok? Ternyata yang cocok adalah A dan C aja. Yang lain kan enggak. Kalau yang B kan 110001 nggak cocok. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa kan gitu. Apa yang kita lakukan sebenarnya ini dalam computational thinking? Anda itu melakukan proses namanya abstraksi. Itu udah nggak penting. Jadi saya itu fokusnya pada A dan C saja, gitu. Nah sekarang kita tinggal milih mana yang benar. Baru kemudian kita cek baris kedua, 01100. Ternyata yang cocok itu yang ini. Yang ini nggak cocok. Ya sudah, berarti jawabannya adalah A kan gitu. Itu proses mendapatkan jawaban. Jadi Anda melakukan proses observasi, kemudian Anda memeriksa satu persatu, valid nggak? Ini Anda lakukan dekomposisi, Anda selesaikan baris 1, valid. Mana yang valid? Yang ini, valid. Oke, udah. Sekaligus saya lakukan abstraksi. Berarti yang B, D, dan E nggak usah saya perhatikan. Saya memperhatikan yang A dan C. Kemudian baris kedua, Anda melakukan seleksi lagi nih. Anda lihat baris kedua, Anda lakukan observasi. Valid nggak? Anda lakukan dekomposisi, baris kedua Anda selesaikan. Baris valid nggak? Ternyata yang valid yang A, ya sudah. Karena jawabannya yang satu, kita nggak usah meneruskan ke bawah, anggap aja itu benar gitu. Karena nggak mungkin kan, karena soal ini adalah sudah yakin dan sudah diasumsikan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Ya sudah, jawabannya adalah A. Itu pola berpikir. Saya tidak memandang jawabannya benar atau enggak, tapi begitulah cara berpikir kita. Dan ini sebenarnya adalah konsep informatika, bahwa di dalam informatika, dalam perangkat digital itu maka satu itu dilambang benar atau ada aliran listrik itu dilambangkan dengan angka 1, kalau tidak ada apa-apa dilambangkan dengan angka 0. Karena seluruh
proses itu direpresentasikan dalam bentuk biner. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini juga sama. Siapa yang mau resen? Yang komentar. Ayo. Siapa? Kok sepi? Ini udah ada di asa otak kan kalau nggak salah ya? Berarti Anda sudah baca soalnya. Kok sepi? Saya panggil, saya tunjuk berarti ya. Karena nggak ada yang ini. Oke. Elza Septia. Elza. Iya, Bapak. Oke, Rifki berikutnya. Elza Septia. Mana? Mana wajahmu? Iya, Pak, sebentar. Sebentar, Bapak. Soalnya agak-agak lupa gitu, Pak. Agak apa? Agak lupa gitu soal yang kemarin. Sebentar. No, ini bukan masalah hafalan. Computational thinking is not menghafal, tapi berpikir. Gimana? Ayo. Iya, Sambil Bapak. ngomong. Iya. Sambil ngomong. Apa? Jadi yang Anda pikirkan tuh ungkapkan dalam kalimat. Boleh dari batasan apa dari tujuan dulu? Apa aja, pokoknya Anda ngomong apa aja silakan. Untuk batasannya, angka 1 untuk pixel putih dan Boleh, 0 ya. untuk pixel hitam. Ya. Terus untuk gambar 4x4 ini harus menyimpan 16 digit. Oke. Terus? Terus datanya yang ini ya Bapak, jika semua digit dalam the grid adalah 0, hasilnya 0. Oke. Datanya. Terus dalam the grid adalah 1, hasilnya 1. Oke. Terus? Sebentar. Jika tidak, bagian metode kompresi diterapkan pada setiap bagian subgrid dari kiri atas searah jarum jam. Oke. Terus? Itu tadi tinggal tujuan ya Bapak. Sebentar. Lagi. Belum menemukan lagi Bapak tujuannya. Oke. Nah. Baik. Cukup, Elisa? Cukup Bapak. Baik. Lanjut, Rifki Naufal. Siapa lagi nih? Aliza menyusul. Alisa Salsabila Febrianti menyusul. Rifki Naufal Asmi, silakan. Baik Pak Julio, terima kasih atas kesempatan request. Dan itu sebenarnya menerapkan grid digit biner pada gambar 8. Oke, terus? Metode kompresi, tapi di 4x4 Pak. Jadi Ya, kita dapat informasi, 1 itu untuk pixel putih, 0 itu untuk pixel hitam. Terus gambar 4x4 ini kan udah menyimpan 16 digit. Nah, lagi nih. Terus? Kompresi ini fungsinya untuk menyimpan gambar dengan lebih sedikit ruang. Khususnya ada pola sederhana 0000 berarti 0 karena 0 semua, terus ada sebelahnya ada yang 4 yang kotak yang di pojok kanan itu hitam, jadi
satu. Sebenarnya kan di 16 kali 16 itu bakal agak lama sih bacanya 1100 1100 Iya. 111 dan terus. Jadi polanya itu 1011. Terus ada lagi informasi bahwa jika semua digit dalam the grid adalah 0, hasilnya 0 kayak yang tadi. Jika semua 1 1. Jika tidak, grid akan dibagi menjadi 4 bagian. Metode diterapkan pada setiap bagian subgrid dari kiri searah jarum jam. Hasil digabungkan dan diapit dengan kurung buka kurung dan tutup kurung. Nah, oke, ini bisa dilihat yang di pojok bawah, Ya. pojok kanan bawah. Ini kita buat dulu. Ini kan 8 kali 8 kita buat dulu biar lebih sederhana. Jadi 1 1 1 1 terus 1. Karena ini di 4 kali 4 yang pojok bawahnya ada 0, berarti kita breakdown lagi jadi 1 1 1 kurung 1 di sebelahnya kan ada lagi nih yang 0, jadi dikurung lagi. Ya. Ada 1 1 1 0 1 1 pokoknya di dalam kurung itu Pak. Terus 1 Pak. Jawabannya yang C Pak. C. Yang C ini ya. Oke. Baik. Situ siapa Rifki? Oke, lanjut. Alisa tadi. Iya Bapak. Silakan Alisa. Baik, yang pertama itu kita tentukan dulu goalnya. Nah, di sini dalam naskah ini tujuan kita yakni untuk menentukan metode kompresi diterapkan pada grid yang sudah diberikan pada pojok kiri ini, pojok kiri bawah ini. Kemudian kita cari dulu informasi-informasi yang sudah diberikan. Di sini ada informasinya, jika semua digit dalam grid adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian grid jika semua digit itu dalam grid adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian info selanjutnya yakni jika grid dibagi menjadi 4 bagian. Lalu informasi selanjutnya yakni searah perputarannya ini searah dengan jarum jam. Kemudian informasi selanjutnya yakni hasilnya digabungkan dan diapit dengan kurung. Setelah menentukan informasi yang ada, maka kita tentukan batasan-batasannya. Di sini batasannya ini untuk angka 1 untuk angka 1 pada narasi di atas ini diberi piksel putih. Kemudian untuk 0 ini diberi piksel hitam. Dan gambar ini diberi ukuran 4 kali 4. Harus untuk menyimpan 16 digit. Kemudian kita beralih ke grid yang sudah diberikan pada soal di pojok kiri ini. Karena ini ukurannya 8 kali 8, maka kita bagi 4 menjadi 4 blok dulu nih. 4 blok. Pembatasnya 1 2 3 4 ke bawah. Pembatasnya ini angka 0 ini. Nah, iya Bapak, begini. Terus kemudian dari atas ke bawah juga 4 dibagi 4. Ya, begini. Kemudian tadi kita dapat informasi perputarannya ini searah dengan jarum jam. Maka dari kiri dari sini kita ketahui bloknya ini semua isinya 1. Dan semua isinya 1, maka informasi ini maka nilainya adalah 1 sesuai informasi yang kita dapatkan. Kemudian ke kiri lagi semua bloknya terisi 1. Kemudian ke bawah isinya 1. Jadi kita dapatkan 1 1 1. Nah, untuk blok keempat ini ada terdapat 0, maka kita bagi lagi menjadi 4 blok. Kita bagi lagi menjadi 4 blok, perputarannya sama seperti tadi, persearah dengan jarum jam. Karena satu blok ini terdiri dari 4 angka 1, maka informasinya ini adalah 1.
ditutup kurung sesuai dengan informasi yang didapat, 1. Nah, karena di blok kedua ini ada 0, maka sesuai informasi yang di atas akan menjadi buka kurung 1, Bagi 4 dulu kan? ya, dibagi 4 dulu Bapak. 1, 0, 1, 1, sesuai dengan perputaran arah jarum jam. Kemudian tutup kurung. Nah, sesuai dengan arah perputaran jarum jam lagi, di blok paling bawah ini ya 1, karena semua angkanya terdiri dari digit 1. Kemudian di blok terakhir ini 1. Jadi menurut saya jawabannya adalah D. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Alsa Salsabila. Kemudian Jonathan Marjono tunda dulu ya, nanti untuk berikutnya aja ya. Jonathan Marjono berikutnya. Baik. Jadi penjelasan dari rekan Anda tadi sudah sesuai ya. Jadi dalam memilih ini kemudian kita lihat bahwa sebenarnya penjelasan ini kita bisa lihat strukturnya. Tadi sudah tepat yang disampaikan oleh teman-teman Anda. Teman, ada satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa pernyataan 1 piksel untuk putih, 0 untuk piksel hitam itu sebenarnya nggak penting ya. Ya nggak? Iya, tidak penting, Pak. Nggak penting ini sebenarnya. Ini nggak penting. Karena ini kan ilustrasi aja bahwa kenapa ini dinamakan seperti ini. Ini ilustrasi bahwa ilustrasi bahwa sebenarnya ini prinsip ini nanti dalam formulasinya menggambarkannya mungkin lebih mudah pakai gambar, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengkompresi kan ini kan. Jadi kalau kita baca semua ini adalah kompresi gambar. Karena gambar pasti hitam putih kan gitu. Dan itu dicatat gitu. Nah, sedangkan problem kita, goalnya itu langsung sudah diketahui angka 1, 1, dan 0. Ya udah, hitam dan putih nggak perlu sebenarnya. Justru yang perlu itu adalah ini. Yang pertama, jika semua jadi yang pertama, justru yang penting itu adalah bagaimana metode kompresinya ini. Jadi metode kompresinya, kalau semua grade-nya 0, hasilnya 0, itu penting. Jika semuanya 1, hasilnya 1, itu juga penting. Kemudian grade, kalau tidak, maka grade dibagi menjadi 4 bagian. Itu pernyataan eksplisitnya. Pernyataan implisitnya apa? Kita bagi 4 bagian, supaya dalam setiap bagian itu homogen. Kalau 0, 0 semua, kalau 1, 1 semua, kan gitu ya. Itu pernyataan implisitnya yang bisa kita nyatakan. Kemudian dari subgrade itu dibaca searah jarum jam. Kemudian yang penting lagi, hasilnya digabung dan diapit dalam tanda kurung, itu penting. Sehingga problem atau goal-nya kan kita diberikan gambar yang ujung kanan bawah ini. Maka benar tadi, ini kan nggak homogen semuanya kan, ya sudah saya bagi 4. Pokoknya kalau nggak homogen bagi 4 aja. Ternyata yang homogen ada, yaitu pertama 1, kemudian yang kanan 1, yang bawah 1, kemudian yang ujung kiri bawah ternyata nggak homogen, saya bagi 4 lagi. Yang 1 ini, yang 1 ini sudah homogen, maka kita tulis di sini. Ini kan di sini. Tapi ke kanan ternyata nggak homogen nih. Ya sudah, saya bagi 4. Kita gunakan metode kompresi yang kedua. Jika tidak, grade dibagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah 4 bagian homogen nggak homogen karena nilainya cuma 1. Dan kita baca searah jarum jam 1, 0, 1, 1. Dan harus dihapus tanda kurung. Makanya ini. Tanda kurung ini. Jadi ini yang ini kan. Setelah itu kanan bawah ini udah homogen, ya udah 1. Yang kiri homogen 1, maka 1, 1, 1 dalam kurung 1 dalam kurung 1, 0, 1, 1, kemudian 1, 1 tutup kurung 2 kali, maka itu yang D. Itu pola berpikir kita kan, ya enggak? Paham ya? Jadi itu kasus untuk bagaimana kita problem solving, cara berpikirnya dalam menghadapi persoalan ini. Oke. Berikutnya lampu. Silakan, tadi Jonathan tadi siapa? Mana Jonathan tadi? Jonathan dulu, Andika ya. Jonathan, mana Jonathan? Iya. Mana? Mana Saya. Jonathan tadi? Mana wajahmu Jonathan? Kendala Pak. Oke, Jonathan.
Ini gambar apa sih itu Jonathan? Oh, gambar mie atau apa? Minuman. Ayo Jonathan. Ya. Mana wajahmu? Siapa tahu ketemu di jalan nanti. Harus ganti dulu. Hah? Harus diganti dulu itunya. Apanya? PP-nya. Apanya? Kok ganti PP sih, Wong? Saya pengen lihat wajahmu. Kameranya aja on kan? Oh, oke. Bukan ganti PP. Ya. Silakan. Jonathan. Baca dulu ya, Pak. Betty mengirimkan pesan kepada teman-temannya menggunakan 7 lampu. Setiap lampu warna biru. Betty Oke, jadi pertama Betty mengirimkan pesan ada 7 lampu. Nah, ada warna merah, ada warna biru. Terus 5 lampu pertama itu untuk menunjukkan huruf yang dikirimkan. Untuk menunjukkan pesan benar, Betty menggunakan 2 lampu sisanya. Lampu ke-6 warna biru jika lampu di antara lampu ke-6 warna biru jika lampu biru di antara 5 lampu pertama ada genap. Jika tidak warna merah. Lampu 7 merah kalau merahnya genap gitu. Ingatlah 0 ada yang genap. Oke, maka lampu ke-6 harus warna biru karena 2 lampu biru di antara 5 lampu pertama dan ke-7 warna biru karena dapat 3 lampu merah di antara 6 lampu pertama. Jadi dia harus mengikuti pola berikut ini. Terus? Oke. Nah, jika lampu merah dinamakan huruf M, dia melakukan pola yang benar. Yang pertama itu 1, 2. Oke, kita lihat dari 5 lampu pertama M itu kan ada ganjil, ya kan? Nah, berarti lampu ke-6 itu karena ganjil maka warnanya harus M, merah. Lalu lampu ke-7-nya karena lampu ke-6 dihitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena lampu ke-7-nya itu M-nya genap, maka harusnya warnanya merah juga. Jadi yang A itu harusnya M semua tulisannya. Jadi yang A itu salah. Terus untuk yang B, ambil 5 lampu pertama M, B, 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 B. Karena B-nya genap, maka lampu ke-6 otomatis warnanya biru karena birunya genap. Lalu lampu ke-7 karena merahnya ganjil harusnya warna biru juga. Jadi letak kesalahannya itu terakhir harusnya B juga huruf terakhirnya. M, B, 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 B gitu. Jadi terus? Jadi yang B juga salah. Terus untuk opsi yang C, lihat 5 lampu pertamanya dapat dilihat bahwa huruf M-nya itu genap. Maka karena M-nya genap, lampu ke-6-nya harus warna merah. Karena kalau yang genapnya warna merah, maka lampu ke-6-nya merah. Terus lampu ke-7-nya, karena M-nya ganjil, B-nya genap, maka lampu birunya warna biru. Lampu ke-7 warna biru. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D itu M-nya ganjil, lihat 5 lampu pertama, B-nya genap, ada 2. Maka ikut lampu ke-6 itu jadi B. Terus karena seimbang M sama B-nya 3/3, maka dilihat dengan syarat yang kedua, lampu ke-7 warna merah jika merahnya genap, maka Oke, ya. Oke, dan seterusnya ya Jonathan ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian lanjut ke Andika. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang pertama dilihat goals-nya dulu. Jadi di sini kita disuruh dicoba untuk melambangkan mengkodekan dari lampu-lampu itu. Lalu kita coba lihat batasannya. Jadi di sini dikasih pesan bahwa menggunakan 7 lampu. Dan di 7 lampu itu bisa menggunakan warna merah atau warna biru. Lalu batasannya lagi itu adalah 5 lampu pertama itu akan menentukan huruf yang akan dikirimkan dan menunjukkan bahwa pesan itu benar. Nah, Betty menggunakan 2 lampu sisa sebagai berikut. Yang pertama, lampu ke-6 itu berwarna biru jika jumlah lampu biru di antara 5 lampu pertama adalah genap. Jika tidak, maka warnanya merah. Lalu yang kedua,
lampu ketujuh itu berwarna merah jika jumlah lampu merah di antara 6 lampu pertama adalah genap. Jika tidak, maka menjadi warna biru. Di sini ada lagi yang penting bahwa 0 itu adalah bilangan genap, termasuk bilangan genap gitu. Lalu di sini diberikan contoh, diberikan data lagi, gambar biru merah merah biru merah. Lalu dari sana nanti diberikan contoh bahwa karena di 5 lampu pertama itu birunya berjumlah genap, maka di lampu ke-6 berwarna biru. Lalu karena di 6 lampu pertama merahnya ada 3 yaitu ganjil, maka di lampu ke-7 tidak berwarna merah karena tidak memenuhi syarat, maka menjadi warna biru. Lalu kita coba melakukan abstraksi di opsi, karena di sini sudah diberikan beberapa opsi. Yang pertama opsi A, kita lihat bahwa dari lampu pertama sampai lampu kelima itu berwarna merah, artinya birunya adalah 0. Karena 0 itu termasuk bilangan genap, maka lampu ke-6 seharusnya berwarna biru, seperti itu. Jadi yang A ini kurang tepat. Lalu yang kedua, dari 5 lampu pertama jumlah warna birunya itu 1 2 3 4 5 ada 4. Nah, karena 4 itu bilangan genap, maka lampu ke-6 itu berwarna biru, maka itu tepat. Tetapi di sini kita lihat di syarat yang kedua, lampu ke-7 berwarna merah jika di 6 lampu pertama itu warna merahnya ada genap. Tetapi di sini ternyata hanya ada 1 yaitu ganjil, maka seharusnya tidak berwarna merah, seharusnya berwarna biru di lampu ke-7. Jadi opsi B itu salah. Lalu yang C bisa kita cek, ternyata di 5 lampu pertama hanya ada 1 lampu yang berwarna biru, artinya ganjil. Maka itu tidak memenuhi persyaratan yang pertama. Karena tidak memenuhi, maka lampu ke-6 itu seharusnya berwarna merah. Betul. Lalu yang kedua, di 6 lampu di 6 lampu ya 1 2 3 4 5. Di 6 lampu berikutnya, karena hanya ada 1 ya, hanya ada 5 lampu berwarna merah, maka itu ganjil. Maka di lampu ke-7 itu seharusnya berwarna biru, betul. Jadi jawabannya yang C, Pak. Jawaban yang D tidak perlu dicek kembali karena sudah ada jawabannya yang C. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Siapa ini? Andika Rizky Sururi ya. Baik. Jadi dalam menyelesaikan problem ini, saya kira kita sudah paham ya tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Betty kan nggak perlu ya, namanya siapa aja silakan lah. Yang penting di sini ada 7. Kemudian 5 itu pesannya. 2 sisanya itu adalah untuk memeriksa apakah 5 pesan sebelumnya itu benar atau tidak. Jadi yang penting ini. Yang penting ini semua, ini penting. Ini semua ini penting. Itu perhatikan. Nah, di sini ada contoh. Tapi kita nggak usah lihat contoh juga nggak apa-apa. Contoh itu kita perhatikan apabila kita itu nggak mampu menerjemahkan uraian dari persoalan ini. Tapi kalau kita mampu langsung saja, kenapa pakai contoh kan gitu ya. Jadi kadang-kala dalam suatu problem contohnya nggak ada. Oke, nah oleh karena itu kita tinggal menerapkan saja. Ini sebenarnya ini adalah prinsip algoritma, ini menyalahkan. Jadi dan ini adalah persoalan informatika. Jadi kalau kita itu mengirim pesan, apakah mengirim email, apakah mengirim, atau kita misalkan membuka suatu situs web gitu, kita tulis www.ipb.ac.id gitu, kita ketik, kita enter. Maka pada saat kita ke enter, itu kita sebenarnya minta request, atau kita sedang mengirimkan permintaan kepada server untuk ditampilkan alamat website ini. Nah, pada saat kita melakukan permintaan, yang dikirimkan Anda tuliskan www.ipb.ac.id. Maka dalam informatika, dalam jaringan komputer itu ditambahkan sesuatu namanya header. Header itu untuk memeriksa apakah pesan yang Anda kirim itu benar atau enggak. Jadi kalau di servernya nanti akan dicek dulu headernya ini. Apakah pesannya benar atau tidak? Apakah ada loss di tengah atau enggak? Kalau ternyata pesannya itu ternyata enggak benar, salah, maka itu akan langsung dinyatakan oleh mereka
data yang Anda kirimkan tuh kurang atau korup atau apa gitu. Itu sebenarnya prinsip dalam jaringan komputer. Jadi ini sebenarnya untuk menjelaskan kepada kalian bahwa di dunia komputer itu seperti ini ceritanya kalau kita itu mengirimkan sesuatu dari satu alamat ke alamat lain. Nah, sekarang bagaimana persoalan ini kita selesaikan? Kita lihat sekarang bahwa di dalam prinsip ini yang perlu kita cek itu hanya lampu ke-6 dan lampu ke-7. Itu kita sudah melakukan proses dekomposisi. Dekomposisi apanya? Ya kita selesaikan aja lampu 6 dulu. Baru kemudian nanti kita selesaikan lampu ke-7. Itu boleh saja begitu. Jadi kita lakukan proses dekomposisi. Dan kita lakukan abstraksi juga. Yang nggak penting nggak usah kita perhatikan gitu. Jadi pernyataan bahwa lampu ke-6 berwarna biru jika lampu biru adalah 5 pertama biru adalah genap. Udah gitu aja. Kalau nggak merah. Gitu. Jadi kita periksa lampu 6. Jadi lampu 6 itu kita periksa apa? Yang lampu birunya. Dan kita tahu bahwa 0 itu genap. Jadi kalau genap, biru gitu aja. Itu lampu ke-6. Kita cek satu-satu. Untuk A, kita cek aja yang 5 pertama ini. Birunya berapa? 0. 0 itu genap. Ternyata di sini merah. Oh, ini salah nih. Yang kedua, birunya berapa? Genap nggak? Oh, genap. Berarti biru. Benar. Terus, lampu yang C, birunya apa, Pak? Ganjil. Kalau ganjil merah, benar. Gitu? Terus yang D, birunya apa? Genap. Kalau genap apa? Biru. Oke, berarti ada 3 kandidat tuh. Kita lakukan abstraksi, yang satu udah nggak usah perhatikan. Nah, sekarang kita cek lampu ke-7. Kalau lampu ke-7, kita fokus ke lampu merah. Kalau merahnya genap, berarti dia harus merah. Ini berapa? Merahnya kok ganjil yang 6 pertama. Oh, ini salah. Merah berikutnya apa? Yang berikutnya merahnya berapa? Ganjil. Kalau ganjil kan harusnya biru ya? Ini salah. Ya sudah, kalau hanya satu jawaban yang benar pasti ini kan gitu ya. Berarti yang D kan gitu. Jadi melakukan proses abstraksi itu ya ini melakukan proses observasi satu persatu, mana error dan mana. Jadi dekomposisinya itu Anda supaya cepat, satu-satu aja. Karena kita itu paling cepat kalau hanya fokus pada satu persoalan. Kalau lebih dari satu, itu kita kadang-kadang agak lambat. Jadi kita cek aja yang 6 dulu. Dan 6 fokusnya ke lampu biru aja, nggak usah mikirin lampu merah. Pada saat ngecek lampu ke-7, kita cek lampu merah. Gitu. Kan gitu aja, nggak bingung antara merah dan biru. Dan ini jangan dihafal. Karena nanti dalam ujian bisa jadi persoalannya mirip dengan ini, tapi beda. Dan juga mungkin bukan 7, mungkin ada 15 lampu. Maka dari itu kita harus cepat. Sehingga Anda tuh harus menerapkan pattern recognition. Anda cari polanya. Seperti apa. Oke. Ini waktunya sudah lewat. Terakhir seperti ini aja. Ini saya kira cepat ya. Siapa yang mau menjawab? Muhammad Aditya Reskianto atau siapa lagi? Silakan. Izin menjawab, Pak. Apakah suara saya terdengar? Wajahmu mana? Pak. Sudah, Pak? Ya, sudah. Silakan. Ya, baik. Jadi pada soal ada 5 orang anak, Hakan, Nazan, Eva, Ali, dan Budi. Sedang antri membeli tiket bioskop. Hakan tidak di depan, Nazan tepat di depan Eva, Ali di belakang Hakan, Budi di urutan kedua dari belakang. Siapa yang antri di posisi ketiga? Di sini informasi yang penting, yang pertama itu ada Hakan tidak berada di posisi depan. Lalu yang kedua itu ada Nazan tepat di depan Eva. Jadi setelah Nazan itu pasti Eva. Lalu Ali di belakang Hakan. Lalu Budi di urutan kedua dari belakang. Nah, di sini yang pertama diurutkan karena Hakan tidak pasti di depan, kita mulai terlebih dahulu dari Nazan tepat di depan Eva. Kita animasikan Nazan tepat di depan Eva, lalu Ali di belakang Hakan. Tapi di sini Ali belum tentu posisinya pasti di belakang Hakan. Mungkin ada 1 orang atau 2 orang di belakangnya. Nah, kita simpan dulu. Lalu di sini ada clue Budi di urutan kedua dari belakang. Jadi di urutan belakang itu 2 sebelum belakang itu ada Budi. Nah, kita urutkan karena di sini clue pertamanya itu Hakan tidak pasti di depan. Jadi tidak mungkin bila Hakan ada di posisi awal. Jadi di posisi awal itu pasti Nazan dan Eva.
lalu yang ketiga itu masih kosong, lalu di sini ada Ali di belakang Budi, di mana Budi itu berada di urutan kedua, di mana berarti Ali berada di posisi kelima. Nah, di sini berarti Hakan berada di posisi ketiga. Itu, Pak. Oke. Baik. Berikutnya, cepat aja ya. Raffi Andika Yanori. Baik, Pak. Mana wajahmu? Oh, baik, sebentar, Pak. Sebentar saya matikan dulu. Baik, Pak. Di sini tuh kita goalnya adalah menentukan siapa yang posisi ketiga dari depan. Nah, ada beberapa persoalan yang terdapat. Yang pertama itu kan Hakan tidak di depan, kemudian Nazan itu tepat di depan Eva, Ali di belakang Hakan, dan Budi di urutan kedua dari belakang. Jadi saya pertama ilustrasikan dulu, memberi angka 1, 2, 3, 4, 5 untuk menentukan posisi. Kemudian starting point saya adalah dari Budi di urutan kedua dari belakang. Jadi otomatis kalau Budi berada di urutan kedua dari belakang, maka dia pasti berada menempati posisi keempat. Kemudian setelah itu informasi yang berikutnya adalah Hakan tidak di depan. Karena Hakan tidak di depan, maka sudah pasti Hakan tidak akan menempati posisi pertama. Otomatis yang akan menempati posisi pertama adalah Nazan. Karena Nazan itu tepat berada di depan Eva, maka Nazan dan Eva ini pasti beriringan. Karena Nazan ini tepat di depan Eva, maka Nazan di posisi pertama dan Eva di posisi kedua. Sekarang posisi 1, 2, 4 sudah diisi oleh Nazan, Eva, dan Budi. Tinggal Ali dan Hakan. Karena Ali itu di belakang Hakan, dan maka saya bisa meletakkan Ali itu di posisi kelima. Karena otomatis Hakan di posisi ketiga, karena di sini hanya diberikan informasi kalau Ali itu di belakang Hakan, bukan tepat di belakang Hakan. Jadi bisa saja Hakan di nomor 3, Ali di nomor 5 itu juga memenuhi informasi yang Ali di belakang Hakan. Maka telah dapat posisi pertama itu Nazan, kedua Eva, ketiga Hakan, keempat Budi, dan kelima Ali. Maka yang di posisi ketiga dari depan adalah si Hakan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Saudara siapa ini, Raffi Andika Yanori ya. Oke. Baik, Jonathan sudah tadi ya. Oke. Baik, jadi tadi siapa tadi? Muhammad Adit, Raffi Andika Yanori sudah. Oke, baik. Nah, oke, ini sudah ya, karena waktunya sudah habis, sudah lewat. Saya minta waktu 3 menit ya. Kita cepat saja. Jadi Anda lakukan tadi proses namanya mengenali struktur ya. Jadi ada beberapa hal. Nah, dari sini, dari skala informasi ini Anda lakukan abstraksi, saya kira ini tidak bisa kita pecah lagi problemnya. Jadi ya udah, problem ini yang Anda harus selesaikan. Tapi dalam menentukan ini kan masalah permainan logika. Dalam menentukan logika itu biasanya diberikan batasan-batasan. Jadi batasannya Hakan tidak di depan, Nazan tepat di depan Eva, Ali di belakang Hakan, Budi di urutan kedua dari belakang. Nah, kalimat-kalimat ini harus Anda cermati dan Anda harus manai dengan satu makna. Jadi jangan sampai ambigu. Jadi harus paham. Kemudian dari setiap batasan ini, kita kan mencari posisi ketiga dari depan, itu goalnya. Goalnya adalah posisi ketiga. Oleh karena itu, kita lakukan proses abstraksi. Mana batasan yang Anda sangat pentingkan? Artinya Anda itu sudah tahu pasti. Oleh karena itu kalau saya lihat bahwa saya yakin Anda juga sudah paham bahwa pernyataan Budi di urutan kedua dari belakang ini adalah persoalan yang sangat penting dibandingkan yang lain. Kenapa? Saya langsung bisa menempatkan Budi itu adalah urutan kedua dari belakang. Budi itu pasti di sini. Langsung kita setkan gitu. Maka ini adalah solusi yang sudah pasti. Dan ini fakta yang sudah pasti, dan ini adalah prioritas pertama. Kemudian yang kedua mana? Kalau Hakan tidak di depan itu masih banyak kemungkinan. Yang paling mungkin itu adalah yang kedua, itu adalah Nazan tepat di depan Eva. Ini paling gampang, bahwa Nazan dan Eva itu berdampingan, kan gitu. Maka kalau saya pasang, maka dua-dua itu harus ke tempat yang sebenarnya. Nah, sekarang kita tinggal menempatkan siapa? Ali dan Hakan.
ya kan? Nah, H kan tidak di depan. Kalau kita tempatkan di 2, nggak mungkin, karena jadi 2 itu nggak akan mungkin diisi oleh Hakan maupun Ali. Kenapa? Karena Nazan dan Eva itu harus berdampingan, jadi harus tersedia 2 tempat yang bersebelahan. Jadi Nazan dan Eva itu bisa di 1-2 atau bisa di 2-3, nggak bisa dipisahkan. Kemudian Ali di belakang Hakan, sedangkan Hakan tidak boleh di depan. Ya pasti Nazan dan Eva itu kita pasang di mana? Di sini kan? Ya nggak? Nazan dan Eva. Kan gitu. Kemudian di sini Hakan dan Ali, karena apa? Ali di belakangnya Hakan. Jadi inilah jawabannya, kan gitu. Jadi itu cara melakukan proses abstraksi, mengenali prioritas yang mana, itu penting. Itu ya. Jadi saya kira demikian, banyak latihan-latihan soal, persoalan yang nanti bisa kita latih, supaya nanti Anda bisa dengan mudah mengenali persoalan dan mendapatkan solusi dalam waktu yang cepat. Saya kira demikian kuliah kita hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Kita terus melakukan perbaikan, dan jangan lupa kalau Anda punya saran terkait dengan kuliah ini, Pak, sebaiknya begini, sebaiknya begitu, silakan sampaikan di feedback yang harus Anda tuliskan, atau Anda bisa nulis email ke saya kalau ada persoalan dan segala macam. Ya, saya kira demikian. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.